Orang-orang ini saya pikir tidak perlu lagi ada persidangan selanjutnya. Ketika tuduhan mereka tidak terbukti, saya minta orang-orang ini harus segera dijeblosin ke penjara. Gak usah gertak-gertak kami. Buktinya sampai hari ini gak ada pengacaranya mau nuntut. Klien Ternak Mulyono itu, betul-betul klien itu, rasionalitas klien itu gak jalan. Udahlah, gak usah kalian gertak-gertak, gak usah kalian gertak-gertak aktivis. Kalau mau tuntut, tuntut aja. Lebih bagus, segera tuntut. Satu bukti aja nggak pernah ditunjukkan ke media, mau pakai bukti lain. Itu menunjukkan kalau bukti yang utama itu sebenarnya nggak ada. Dan kata-kata ingin menunjukkan ijazah asli pengadilan, saya pikir itu hanya upaya mengulur waktu aja untuk menyiapkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dongo. Dari banyaknya penggugat ijazah dari Pak Jokowi, tentu ada yang tidak menyukainya. Bahkan ada juga yang menginginkan untuk para yang selalu meminta ijazah asli dari Pak Jokowi itu segera dimasukkan ke dalam penjara. Yang dianggap mereka itulah pembuat kegaduhan. Coba kalian dengarkan ini. Orang-orang ini saya pikir tidak perlu lagi ada persidangan selanjutnya. Ketika tuduhan mereka tidak terbukti, saya minta orang-orang ini harus segera dijeblosin ke penjara. Karena memang orang-orang ini malas hidup merdeka, bosan bebas. Jadi sekali-sekali mereka itu ditegasin. Sekali-sekali mereka itu didisiplinkan agar tahu adab, agar tahu moral, agar hidupnya itu tidak semata-mata untuk menghasut dan memprovokasi rakyat Indonesia. Abang ini apa nggak dengar ya statement dari Pak Jokowi yang mengatakan ingin melaporkan juga orang-orang yang sudah merusak nama baiknya dengan selalu meminta ijazah asli dari Pak Jokowi. Dan tentu hal itu pun diinginkan oleh para pemburu ijazah dari Pak Jokowi, di mana mereka menunggu Pak Jokowi melaporkan sehingga nanti ketika di pengadilan harus membuktikan ya. Nah itulah yang ditunggu-tunggu. Coba kita lihat dulu video ini. Jokowi serang balik penuntut ijazah palsu. Kalau asli kok nggak berani tunjukin ijazah ke publik? Guys, ternyata Jokowi dinilai mulai ubah strategi loh buat hadapi polemik ijazah palsu. Menurut pengamat politik yaitu Buni Yani, sekarang Jokowi dalam mode penyerang. Buni sendiri menilai Jokowi ini aneh. Bukannya menjawab isu tuntutan yaitu menunjukkan ijazah palsu ke publik, kok malah mengancam balik para penuntut? Bukannya malah bikin rakyat makin curiga kalau Jokowi nggak mau transparan. Apalagi, bagi Buni UGM juga terkesan kasih perlindungan ke Jokowi. Buni juga menilai Jokowi lebih percaya diri akan menang, karena jaringan penegak hukum masih di bawah bayangan kekuasaan. Walaupun buzzer Jokowi sendiri udah nggak semasif kayak dulu karena minimnya pendanaan sebab udah bukan pejabat negara lagi. Padahal sebenarnya bagi Buni, Jokowi cukup tunjukkan ijazah asli ke publik, maka masalah selesai. Kalau menurut kalian, kenapa ya? Kok Jokowi nggak mau tunjukkan ijazah asli ke publik? Nah ini permasalahannya, sampai disinggung juga ya kan sama anak SD. Ya kan, yang kemarin itu viral juga videonya. Nah inilah persoalan sekarang itu. Kenapa Pak Jokowi nggak langsung memperlihatkan ijazah aslinya? Padahal kalau udah dilihatkan beres tuh semua. Nah sekarang kita tahu ya dari tim TPUA sendiri sudah ke Mabes Polri untuk menyerahkan bukti baru ijazah palsu Jokowi ke Mabes Polri. Nah teman-teman semua, dan sudah diterima ya. Sekarang mah gampang, sudah sangat jelas-jelasan. Baik itu skripsinya yang ada di UGM maupun ijazahnya yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada awak media itu adalah palsu. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Barreskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan kok belum bergerak juga. Belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang, gitu kan, sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Rismon, Rio, Roy, Dr. Tifa, itu bisa juga diminta keterangan oleh Barreskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media taruhlah, 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Barreskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang gitu. Dengan 15 bukti yang kita masukkan, ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana. Dan ini sangat bisa untuk
ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri, sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden. Karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius. Dan juga Bapak Amin Rais nih meminta sangat kepada Bapak Jokowi. Dengarkan dulu yang ini. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tuh kan, walaupun Pak Amin Rais ini selalu dicap tukang fitnah gitu ya. Bahkan Pak Amin Rais sendiri menyarankan Pak Jokowi untuk segera menggerakkan para lawyernya untuk menyeret tokoh-tokoh yang tak berhenti menyuarakan ijazah palsu Pak Jokowi. Tuh bayangin, ini gimana ini? Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya ya, kalau misalnya terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Pak Jokowi akan membayar hutang negara. Ini bagaimana ini? Nah, itu pun dijelaskan oleh Pak Mahfud MD ya. Oke teman-teman semua, ini juga komentar daripada netizen. Kita lihat videonya. Kalau memang benar Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Bahkan Pak Jokowi bagi-bagi lempar-lempar baju itu, kalau itu anggaran negara harus dikembalikan itu. Ditarik lagi tuh bajunya gitu loh. Kalian aku bilang nggak percaya, nggak usah gertak-gertak kami. Buktinya sampai hari ini nggak ada pengacaranya mau nuntut. Kalian ternak Mulyono itu, betul-betul kalian itu, rasionalitas kalian itu nggak jalan. Itu yang namanya Resmond dan lain-lain semuanya, itu berdasarkan investigasi. Nggak sekedar cuman cuap-cuap. Udahlah, nggak usah kalian gertak-gertak aktivis. Kalau mau tuntut aja, lebih bagus segera tuntut. Nah, kalau dituntut akhirnya ke pengadilan, berarti Pak Jokowi itu akan membuktikan ijazah aslinya. Selesai polemik ini. Nanti kalian bilang nanti nangis di penjara. Kalian ini aduh. Ya udah, tuntut. Dari kemarin ku bilang, jangan gertak-gertak kami yang bersuara. Jangan takut-takutin kami. Kalau Pak Jokowi merasa itu fitnah, ya segera dituntut. Segera tuntut aktivis itu. Apalagi, ini udah berapa hari coba? Udah berapa hari? Pakai rasional kalian, ternak-ternak. Ayo. Curiga nih dari awal nih. Udah curiga banget nih, ya. Kuasa hukumnya bilang kan menunjukkan di pengadilan. Jokowi bilang kan menunjukkan keadilan. Sampai UGM akan menunjukkannya di pengadilan. Semua jawaban itu sama dan kompak. Logikanya gini, yang dituntut ijazah, tinggal tunjukkan ijazahnya. Nggak usah pakai berlaga. Dan satu-satunya bukti seseorang pernah kuliah. Satu bukti aja nggak pernah ditunjukkan ke media. Mau pakai bukti lain. Itu menunjukkan kalau bukti yang utama itu sebenarnya nggak ada. Dan kata-kata ingin menunjukkan ijazah asli pengadilan, gue pikir itu hanya upaya mengulur waktu aja untuk menyiapkan kebohongan-kebohongan selanjutnya, seperti membuat angkatan manipulasi, membuat disertasi manipulasi, dan juga hasil skripsi yang dimanipulasi. Tinggal tunjukkan aja bos, kelar masalah. Itu juga kalau ada, pakai muter-muter, bukan satu-satunya bukti kalau orang pernah kuliah. Yang satu aja nggak sanggup dikeluarin, mau pakai bukti kedua, dongo. Halo guys. Bicara soal ijazah palsu Jokowi, kita lihat yang menuntut soal pembuktian ijazah palsu ini kan dokter, profesor, ya pokoknya dari kalangan akademisi. Tapi yang bilang kalau ijazah itu asli, itu ya buzzer, ormas, dan preman. Ya kira-kira kalau seperti ini, apa ya indikasinya? Salam. Ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya, menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Okay. Kalau terbukti palsu terus ngapain?
Pemalsuan ijazah adalah tindak pidana pasal 263 KUHP. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, ini termasuk ijazah, badut. Ya tadi dari Bang Tulang Damai Hari Lubis, saya disuruh tunggu di mobil, terus disuruh mundur dulu, jaga jarak, antisipasi apa itu ormas-ormas nggak jelas itu ya, drip atau apa itu, Hercules. Apa lo hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi yang katanya alumninya itu, masa memangnya Hercules alumni UGM? Pesawatnya kenapa? Hah? Pesawat benar. Hercules itu semacam pesawat kan harusnya. Preman begitu, aduh, nggak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya memburu, sudah ditandai ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules, ya, saya tunggu di Tanah Batak. Kalau berani datang kau, itu loh. Biar kita uji nyali dulu kau, ya. Kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Apa boleh buat, ya. Kalau memang premanisme ya, masa kita berdebat ilmiah sama preman, kan nggak ada gunanya itu, ya. Ya kan, kalau mereka bawa senjata tajam, nggak mungkin lagi kita mati konyol. Kalau itu memang pilihan terakhir kan kita ingin meningkatkan peradaban dengan ilmiah. Saya tantang juga pengacaranya Pak Joko Widodo, di mana saya hoaxnya, di mana ujaran kebenciannya, di mana berita bohong. Ya, saya upload itu di Twitter itu dari foto saya. Lagi viral isu Pak Jokowi ijazah palsu. Satu Indonesia heboh. Hei, anti nyamuk malaria. Padahal isu itu dari dulu ada. Kenapa sekarang heboh kali rakyat Indonesia ini? Bodoh kali jadi orang dia. Bisa isunya itu melebihi isu Justin Bieber yang money. Goblok. Kita itu lagi diadu domba, divide et impera. Kalian sadar nggak? Gara-gara isu ini naik, kalian nggak sadar kalau harga sembako udah naik. Beli cabai kalian, biar tahu kalian sekarang cabai itu bukan rasanya yang pedas, harganya pedas. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu, semua keputusannya selama jadi presiden adalah tetap sah. Salah satu senjata yang paling sering digunakan buzzer untuk mengcounter narasi ini adalah video dari Mahfud MD. Seolah-olah jika sudah Mahfud MD yang mengatakan, maka otomatis itu menjadi sahih, dan semua fakta hukum langsung gugur bagaikan daun berguguran di taman. Karena itu saya mengajak kita semua untuk melihat quote dari Mahfud MD yang menyatakan sekalipun ijazah Jokowi palsu, semua keputusannya selama jadi presiden adalah sah. Setelah itu nanti kita bahas. Yang hari ini terjadi berlangsung di Jogja, Pak. Beberapa orang mewakili kelompok tertentu mendatangi kampus UGM mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang gugat-gugat isang Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional. Yang sudah ditempuh selama ini tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang. Lalu yang lebih gila lagi kan
Katanya, oh ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah, misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal. Nggak bisa dituntut kita secara internasional. Pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa keputusan presiden tidak bisa digugat secara perdata karena presiden adalah jabatan struktural bukan perorangan adalah salah besar dan merupakan pernyataan yang berbahaya. Ini adalah sebuah pemutarbalikan hukum yang sangat nyata dan jelas. Tentunya bisa berakibat fatal bagi keadilan dan kedaulatan rakyat. Mari kita bongkar kesesatan ini berdasarkan berbagai dasar hukum yang berlaku. Pertama, dalam hukum administrasi negara, kita tidak bisa begitu saja menerima klaim bahwa keputusan presiden selalu sah karena dia adalah pejabat negara. Menurut pasal 52 Undang-Undang Tata Usaha Negara, keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak sah adalah batal demi hukum. Jadi seorang presiden yang terpilih melalui jalur yang cacat hukum atau yang identitasnya dipalsukan, jelas tidak berhak mengambil keputusan apapun atas nama negara. Keputusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat siapapun termasuk rakyat. Jadi jika presiden yang tidak sah mengeluarkan kebijakan atau beban utang yang merugikan negara, maka itu jelas batal demi hukum. Pernyataan Profesor Mahfud yang menganggap keputusan presiden selalu sah karena status atau jabatannya adalah sebuah penyimpangan yang bertabrakan langsung dengan prinsip dasar hukum administrasi negara. Kita lanjut ke hukum pidana. Jika seorang pejabat negara bertindak dengan cara yang merugikan rakyat dan negara, maka dia berisiko dikenakan pidana penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan tindakan yang merugikan negara dan rakyat hanya karena posisi jabatan. Pasal 1365 KUH Perdata, siapapun yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seorang presiden yang memaksakan keputusan dan menciptakan utang yang besar sehingga negara atau rakyat menanggung beban kerugian tersebut, maka tanggung jawab hukum pidananya tetap ada, terlebih-lebih jika kewenangannya ternyata tidak sah. Profesor Mahfud MD telah menutup mata dengan menyatakan bahwa keputusan presiden tak bisa digugat secara perdata. Padahal hukum pidana dan perdata tetap berlaku kepada siapapun, tidak peduli apapun posisi dan jabatannya.